Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume saya mengenai materi operasi aritmatika digital dan rangkaian aritmatika digital, flip-flop counter dan kode register, serta multiplexer, decoder, dan encoder. Kita mulai dengan operasi dan rangkaian aritmatika. Pertama kita masuk ke unit penjumlahan 1 bit. Unit penjumlah komputer memiliki unit aritmatik dan logika, atau disebut juga dengan ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika dari bilangan biner dan bit. Operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan dilakukan oleh rangkaian penjumlah atau pengurang. Rangkaian penjumlah pengurang ini tersusun atas unit terkecil, yaitu unit penjumlah 1 bit. Unit penjumlah 1 bit dapat diwujudkan dalam rangkaian penjumlah setengah, HA atau half adder, dan atau rangkaian penjumlah penuh, FA atau full adder. Rangkaian half adder itu operasi penjumlah dua bilangan 1 bit memberikan 4 kombinasi yang memungkinkan. Terdapat 2 masukan, X dan Y, menghasilkan sum dan carry out. Diimplementasikan dengan half adder. Disebut half adder karena tidak adanya carry in yang berasal dari unit penjumlah sebelumnya. Untuk mencari carry out, itu rumusnya adalah X dikali Y. Sedangkan kalau untuk mencari sum, itu adalah X dikali Y ditambah X dikali Y. Kemudian rangkaian full adder. Rangkaian full adder menyertakan carry in yang berasal dari carry out FA sebelumnya. Terdapat 3 masukan, X, Y, dan carry in. Yang selanjutnya disebut dengan XI, YI, dan CI. XI, YI, dan CI. Terdapat 2 hasil keluaran, yaitu sum dan carry out. Selanjutnya dinotasikan dengan SI, CI, plus 1. CI plus 1 sama dengan XM3567, atau hasilnya adalah XI, YI, ditambah CI, XI dikali YI, ditambah CI dikali XI, ditambah CI dikali YI. Sedangkan SI sendiri, itu cara mencarinya adalah XM1247. Sehingga setelah dijabarkan, CIXIYI plus CIXIYI plus CIXIYI plus CIXIYI. Kita masuk ke operasi aritmatika biner. Operasi penjumlahan pada aritmatika di biner, itu aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner adalah sebagai berikut. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0. 1 yang tersisa, ya kan, itu disimpan atau carry. Penjumlahan biner, jika dilihat di sini, ini adalah desimal, kemudian jika jadi biner, dijumlahkan itu menjadi 1 plus 1, 0, simpan 1, 0 tambah 1, 1, tambah 1, 0, simpan 1 di sini, 0 tambah 0, 0, ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 0, simpan 1, 1 tambah 1 ditambah 1, sama dengan 1, 1 ditambah 1. Jadi, hasilnya adalah 110100, sedangkan 1 di atas tidak yaitu disimpan saja. Oke, bit bertanda. Bit 0 menyatakan bilangan positif dan bit 1 menyatakan bilang negatif. Contoh, jika bilangannya seperti ini, dari A0 sampai A6, dengan bit tanda 0 di 6, 0110100 magnitude-nya, dan ini bit tanda berarti dia positif. Tapi jika bit tandanya adalah 1, maka dengan magnitude seperti ini, hasilnya adalah minus 52. Komplement kedua. Nah, jadi salah satu dari penjumlahan bilangan biner adalah menggunakan komplement kedua.
Metode ini adalah untuk menyatakan bit bertanda digunakan sistem komplement kedua. Langkahnya adalah ubah bit awal menjadi komplement pertama. Cara mengubah komplement pertama adalah biner 0 dijadikan 1 dan biner 1 diubah menjadi 0. Tambahkan 1 pada bit terakhir, maka akan menjadi komplement kedua. Bisa dilihat ini adalah biner awal 45, kemudian dirubah menjadi komplement pertama, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Lalu ditambah pada bit terakhir 1, sehingga hasilnya adalah komplement kedua 0, 1, 0, 0, 1, 1. Menyatakan bilangan bertanda dengan komplement kedua. Apabila bilangannya positif, magnitude dinyatakan biner aslinya, dan bit tanda 0 diletakkan di depan. Apabila bilangannya negatif, magnitudenya dinyatakan dalam bentuk komplement kedua, dan bit tanda I diletakkan di depan. Oke, intinya seperti itu. Jadi apabila positif, nyatakan dengan biner asli. Apabila negatif, nyatakan dengan komplement kedua. Negasinya, operasi mengubah sebuah bilangan negatif menjadi bilangan positif ekuivalennya atau mengubah bilangan positif menjadi bilangan negatif ekuivalennya. Hal tersebut dilakukan untuk mengkomplementkan kedua dari biner yang dikehendaki. Misal negasi dari plus 9 adalah minus 9. Plus 9 biner awalnya 01001. Kemudian dinegasikan komplement kedua minus 9 10111. Lalu dinegasikan kembali plus 901001. Penjumlahan, kita masuk ke aritmatikanya. Penjumlahan di sistem komplement kedua jika dua bilangan positif dilakukan secara langsung. Misal plus 9 dan 4 plus 4. Jadi 1 ditambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 ditambah 0, 0. Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan. Oke. Jika bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih kecil dijumlahkan. Misal penjumlahan plus 9 dan minus 4. Bilangan minus 4 diperoleh dari komplement kedua dari plus 4. Jadi ditambahkan 1 plus 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, carry in, 1 ditambah 1, 0, carry. Carry diabaikan sehingga hasilnya adalah 00101 atau sama dengan plus 5. Penjumlahan di sistem komplement kedua, bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih besar. Misalnya minus 9 dan plus 4. Bilangan minus 9 diperoleh dari komplement kedua dari plus 9. Jadi biner dari minus 9 adalah 1, 0, 1, 1, 1. Sedangkan plus 4 adalah 0, 0, 1, 0, 0. Sehingga ditambahkan 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 0, carry, 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1. Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan. Dua bilangan negatif. Nah, apabila dua bilangan negatif, misal penjumlahannya minus 9 dan minus 4, bilangan minus 9 dan minus 4 masing-masing diperoleh dari komplement kedua, dari plus 9 dan minus 4. Jadi, jika dijumlahkan, 10111 ditambah 1110, 1 tambah 01, 1 tambah 01, 1 tambah 1, 0, carry, 1 tambah 1, 0, carry, 1 tambah 1 tambah 1, 1. Oke, bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan, carry diabaikan. Operasi pengurangan biner. Operasi pengurangan melibatkan komplement kedua pada dasarnya melibatkan operasi penjumlahan tidak berbeda dengan contoh-contoh operasi penjumlahan sebelumnya. Prosedur pengurangan, negasikan pengurangnya, tambahkan pada yang sudah dikurangi, hasil penjumlahan merupakan selisih antara pengurang dan dikurangi. Jadi itu sama dengan yang plus. Jadi hasilnya sama dengan plus bertemu dengan minus, positif bertemu dengan negatif. Oke, ini contohnya, misalkan plus 4 dikurangin plus 4, sehingga penjumlahannya itu sebenarnya sama dengan plus 4 ditambah minus 4. Hasilnya adalah 00101. Operasi perkalian biner dilakukan seperti perkalian desimal.
Jadi jika ada 9 dikali 11, 1001, 1011, itu dikalikan 1 kali 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Jadi seperti ini juga, lanjutkan. 1 kali 0, 1, 0, 0, 1, kemudian 0 dikali semua, 0, 0, 0, 0, kemudian 1 dikalikan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, yang artinya 99. Operasi pembagian biner, pada pembagian biner pada dasarnya sama dengan pembagian desimal. Bedanya nilai yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Bit-bit yang dibagi diambil bit per bit dari sebelah kiri. Apabila nilainya lebih dari bit pembagi, maka bagilah bit tersebut. Jika setelah bergeser 1, bit nilainya masih di bawah bit pembagi, maka hasil bagi sama dengan 0. Contoh, kalau 9 dibagi 3. Kalau desimal, itu jadinya adalah 3 dikali 3, 9, 0. Jadi 9 bagi 3 sama dengan 3. Sedangkan untuk biner, itu sama dengan 9 dibagi 3, sama dengan 1001 dibagi 011. Pertama dikali 1, 011. Dikurang, jadinya 0011. Kemudian dikali 1 lagi, 011. Hasilnya 0. Sehingga binernya adalah 11, 1, 1 atau 3, 10. Register dan counter. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan bersama dengan teman kelompok saya. Jadi untuk register itu adalah definisi dari register adalah dalam elektronika digital seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Elemen penyimpanan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data. Sehingga untuk menyimpan data dan bit, data n bit, n di sini bisa 1, 2, 3, tergantung dari berapa bit, diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi untuk menyimpan 8 bit data, register harus terdiri dari 8 buah flip-flop. Register selain digunakan sebagai penyimpan data, juga sering digunakan sebagai counter dan operasi bilangan. Penyimpanan data pada register dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara sejajar atau parallel in, di mana semua bagian register atau masing-masing flip-flop diisi atau dipicu pada saat yang bersamaan. Sedangkan ada juga disimpan secara seri atau serial in. Pada cara ini, data dimasukkan bit demi bit, mulai dari flip-flop yang paling ujung, dan digeser sampai semuanya terisi. Bila data digeser dari kanan ke kiri, berarti register geser kiri. Apabila data digeser dari kiri ke kanan, disebut register geser kanan. Pengeluaran data pada register itu dilakukan dengan dua cara, parallel out dan secara paralel dan secara seri. Parallel out dan serial out. Jenis-jenis register, pertama parallel in, parallel out, berarti dimasukkan secara paralel, dikeluarkan secara paralel pula. Jika diaktifkan logika ini, maka data yang akan dikeluarkan secara bersamaan ke Q3, Q2, Q1, dan Q0. Saat clock kembali tidak dipicu, logika 0, maka apapun masukannya, keluaran Q akan tetap. Serial in, serial out, artinya masuk secara serial, dikeluarkan juga secara seri. Saat sinyal clock diberikan pertama kali, data dari SI masuk ke flip-flop A. Pada saat clock kedua, data dari flip-flop A masuk ke flip-flop B. Demikian seterusnya sampai keluar menjadi SO. Jadi pada register SISO, untuk membaca data pertama, dibutuhkan sejumlah clock yang sama banyak dengan jumlah flip-flop yang ada pada register. Dalam hal ini, dalam gambar ini, itu ada 4. Parallel in, serial out. Artinya dimasukkan secara paralel, tapi dikeluarkan secara seri. Register akan berjalan jika sinyal clock diberikan pada logika 1. Dan input A serta write enable diberikan logika 1 juga. Jadi flip-flop akan melakukan register data jika melihat clock, input A, write enable pada posisi logika 1. Jika kemudian serial in, parallel out, artinya masuk secara serial, dikeluarkan secara paralel. Jika sinyal clock diberikan pertama kali dan serial input diberikan logika 1, maka sinyal yang keluar akan menjadi hasil output Q3 dan sekaligus menjadi input flip-flop yang kedua, dan begitu seterusnya.
Counter. Counter adalah register yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui masukan detakannya. Pencacah terdiri dari flip-flop yang diserikan, di mana keadaan arus keluarannya ditahan sampai ada clock. Pembagian counter itu ada dua, yaitu sinkronus, di mana pemicuan flip-flop dilakukan secara serentak, atau dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya paralel. Dan ada unsynchronous, yaitu minimal ada salah satu flip-flop yang clock-nya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, dan susunan flip-flopnya seri. Jenis counter synchronous pertama adalah controlled synchronous counter, di mana sinyal count yang rendah membuat semua flip-flop menjadi tidak aktif. Bila count dijadikan tinggi, rangkaian akan berfungsi sebagai pencacah sinkron. Artinya setiap tepi positif dari detak akan menaikkan satu angka cacahan. Ring counter, sebuah pencacah lingkar atau counter lingkar, tidak mencacah dengan bilangan biner, tetapi bekerja dengan kata-kata yang hanya memiliki satu bit tinggi. Pencacah ini berguna untuk mengendalikan suatu deretan operasi, karena kita akan mengaktifkan pada setiap saat hanya satu di antara beberapa piranti yang ada. Up-down counter. Keluaran flip-flop dihubungkan dengan jaringan pengarah kemudi atau steering network. Sebuah sinyal kendali up menghasilkan baik pencacah turun maupun pencacah naik. Jenis counter yang asinkronus. Ripple counter. Gambar di atas memperlihatkan sebuah ripple counter yang dibangun dengan flip-flop JK. Karena masukan J dan K terpasang pada tingkat tegangan tinggi, atau logika 1, maka setiap flip-flop akan mengalami toggle ketika masukan detak menerima tepi negatif pulse. Control ripple counter. Sinyal count untuk mengendalikan pencacah tidak bergantung pada clock. Sinyal count rendah, masukan J dan K akan menjadi rendah. Ini menyebabkan semua flip-flop tertahan dalam keadaan sebelumnya, meskipun pulse detak terus masuki pencacah. Bila count tinggi, masukan J dan K ikut menjadi tinggi. Dalam hal ini pencacah akan bekerja sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yakni setiap tepi negatif dari pulse detak akan menambah satu hitungan pada pencacah. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai multiplexer, decoder, dan encoder. Multiplexer merupakan alat yang digunakan memilih data yang masuk dari beberapa sumber ke satu saluran data. Representasi multiplexer 4:1. Ini contoh rangkaiannya, di mana ada 4 menjadi 1. Oke, ada juga demultiplexer. Ini adalah data distributor yang merupakan kebalikan dari multiplexer. Operasi ini akan mengambil satu input dan menjadikannya multiple input. Ada juga, inilah rangkaian multiplexer. Jadi input datanya 1, dan nanti didistribusikan menjadi banyak. Kalau tadi multiplexer itu 4:1, maka demultiplexer itu 1:4. Decoder. Decoder sirkuit kombinasional yang mendeteksi terjadinya pola biner diskret pada inputnya dan menghasilkan output unik yang berhubungan setiap kode yang terdeteksi. Jika ada n variabel input, maka decoder akan mempunyai sampai sejumlah 2n output. Rangkaian decoder terlihat seperti ini. Jadi jika ada n input, di sini inputnya ada 2, X dan Y, maka decoder akan mempunyai outputnya 2 dari n. Maka akan ada 4 output di sini. Oke. Encoder adalah rangkaian yang digunakan untuk membuat alamat atau nama dari active input line. Oleh karena itu, ini merupakan kebalikan dari decoder. Biasanya encoder mempunyai 2K input line dan K output jalur alamat. Begitu saja resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.